Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini insyaallah semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun saudara berada. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan teknologi kita rasakan saat sekarang ini. Baiklah mahasiswa Bapak semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai etika komputer yang ada di Indonesia. Ya, baik dari sejarah dan perkembangannya di Indonesia akan sama-sama kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, jadi etika komputer atau komputer etik ini adalah seperangkat azas atau nilai yang berkenaan dengan penggunaan komputer, ya. Ya, semuanya baik etika komputer ini juga berasal dari dua suku kata. Yang pertama, etika ini dalam bahasa Yunani disebut sebagai ethos, yaitu adalah ada istiadat atau kebiasaan yang baik dalam individu, nah, kelompok maupun masyarakat dan komputer. Kemudian dalam bahasa Inggris itu ada to compute, yaitu merupakan alat yang digunakan untuk menghitung dan mengolah data. Jumlah interaksi manusia dengan komputer yang terus meningkat dari waktu ke waktu, ini membuat etika komputer menjadi suatu peraturan dasar yang harus dipahami oleh masyarakat luas. Sejarahnya, komputer ditemukan oleh Howard Aiken pada tahun 1973. Ini adalah penemuan komputer di tahun 1973 ini menjadi tonggak lahirnya etika komputer yang kemudian berkembang hingga menjadi sebuah disiplin ilmu baru di bidang teknologi. Nah, bisa kita lihat pada bagian berikut ini, yaitu pada tahun 1940-an ini penemuan oleh Norbert Wiener, ya, ini profesor di bidang MIT. Kemudian pada tahun 1960-an ini Don Parker, Sri International Menlo Park, California. Ya, ini penemunya. Kemudian ada pada tahun 1970-an ditemukan oleh G. Weizenbaum, Walter Maynard. Kemudian pada tahun 1990-an sampai dengan sekarang ini ada Donald Gottenbaum, Kate Miller, Simon Rogerson, Diane Martin dan lain-lain. Pada tahun 1940-an, ya, atau Profesor Norbert Wiener ini mengembangkan sebuah meriam anti pesawat yang mampu melumpuhkan setiap pesawat tempur yang melintas di sekitarnya pada zaman itu. Ya, pengembangan tersebut kemudian memicu penelitian tentang perkembangan teknologi dan etika yang menciptakan suatu bidang riset baru yang disebut cybernetic atau the science of information feedback system, yang kemudian membuat Wiener menarik kesimpulan etis tentang pemanfaatan teknologi yang sekarang dikenal dengan teknologi informasi atau TI. Dalam penelitiannya, Wiener juga meramalkan terjadinya revolusi sosial dari perkembangan teknologi informasi yang dituangkan dalam sebuah buku yang berjudul Cybernetic Control and Communication in the Animal and Machines. Ini judulnya. Kemudian penelitian tersebut masih berlanjut hingga tahun 1950-an. Konsep pemikiran tersebut yang menjadi fondasi dalam perkembangan etika komputer di masa mendatang. Nah, apa yang sudah diramalkan oleh Profesor Norbert Wiener ini, ternyata yang diramalkannya itu benar apa adanya sekarang, ya. Kita yang digambarkannya sebagai animal, ya, mulai bisa melakukan komunikasi, ya, bisa berkomunikasi dengan perangkat mesin pada saat sekarang ini, ya. Apa contohnya? Kita bisa menggunakan komputer, menggunakan handphone, ya, dalam melakukan komunikasi. Ini sudah dibayangkan oleh Profesor Norbert Wiener pada tahun 1940-an, ya, jauh dari dekat ya dengan Indonesia mereka pada tahun 1945. Kemudian pada tahun 1960-an, pada pertengahan tahun 60-an ini
Don Parker dari Sri International Menlo Park, California, ini melakukan berbagai riset untuk menguji penggunaan komputer yang tidak sah dan tidak sesuai dengan profesionalisme dalam bidang komputer. Dan Parker juga dikenal sebagai pelopor kode etik profesi bagi profesional di bidang komputer. Ini ditandai dengan usahanya pada tahun 1968 ketika ditunjuk untuk memimpin pengembangan kode etik profesional yang pertama dilakukan untuk Association for Computing Machinery atau disebut sebagai ACM. Pada tahun 1970-an, ini perkembangan etika komputer di era ini diwarnai dengan adanya kecerdasan buatan yang memicu perkembangan program komputer yang memungkinkan manusia berinteraksi langsung dengan komputer. Salah satunya yaitu disebut sebagai ELIZA, yaitu program psikoterapi Rogerians. Ini diciptakan oleh Joseph Weizenbaum dan memunculkan banyak kontroversi karena Weizenbaum telah melakukan komputerisasi psikoterapi dalam bidang kedokteran. Perkembangan tersebut kemudian memunculkan istilah komputer etik yang dikemukakan oleh Walter Manner. Nah, Manner menawarkan suatu kursus eksperimental atas materi pokok tersebut pada Old Dominion University in Virginia. Sepanjang tahun 78, ia juga mempublikasikan sendiri karyanya Starter Kit in Computer Ethics yang berisi material kurikulum dan pedagogi untuk para pengajar di universitas dalam pengembangan pendidikan etika komputer. Nah, era ini terus berlanjut hingga tahun 1980-an dan menjadi masa keemasan etika komputer, khususnya setelah diterbitkannya buku teks pertama mengenai etika komputer yang ditulis oleh The Barts Johnson dengan judul Komputer Etik. Masuk kepada tahun 1990 sampai dengan sekarang, berbagai pelatihan baru di universitas, pusat riset, konferensi, jurnal, buku teks, dan artikel menunjukkan suatu keanekaragaman yang luas tentang topik di bidang etika komputer. Sebagai contoh, pemikir seperti Donald Gutenberg, Kate Miller, Simon Rosenson, dan Dean Martin, seperti juga banyak organisasi profesional komputer yang menangani tanggung jawab sosial profesional tersebut. Etika komputer juga menjadi dasar lahirnya peraturan perundang-undangan mengenai kejahatan komputer. Apa yang ada pada etika komputer di Indonesia? Ya, di Indonesia merupakan salah satu negara pengguna komputer terbesar di dunia, sehingga penerapan etika komputer dalam masyarakat sangat dibutuhkan. Indonesia menggunakan dasar pemikiran yang sama dengan negara-negara lain sesuai dengan kejahatan etika komputer yang ada. Pengenalan teknologi komputer ini menjadi kurikulum wajib di sekolah-sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga SMA sederajat. Pelajar, mahasiswa, dan karyawan dituntut untuk bisa mengoperasikan program komputer dasar seperti Microsoft Office. Ya, ini harus menjadi hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh orang ya dalam memanfaatkan teknologi informasi yang ada di Indonesia. Kemudian kita masuk kepada isu-isu dalam etika komputer. Yang pertama ada kejahatan komputer, ya kemarin sudah dibahas di beberapa pertemuan. Kemudian ada e-commerce, ya. Kemudian ada pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Kemudian ada netiquette, ya. Kemudian ada tanggung jawab profesi. Itu adalah isu-isu dalam etika komputer, ya. Kemudian kita masuk kepada presentasi pelaku kejahatan penipuan berdasarkan negara. Ya, jadi kejahatan penipuan ini menggunakan email ini mencapai 68,4%. Kemudian menggunakan website ini ada 13,4%. Menggunakan telepon ini 9,6%. Kemudian ada menggunakan physical mail ini ada 4,2%. Menggunakan printed material ini ada 1,9%. Secara personal ini ada 1. Kemudian ada menggunakan chat room, menggunakan chatting ya ini ada 0,8%. Dan menggunakan fax ini sama 0,8 fax. Ini beberapa presentasi pelaku kejahatan atau penipuan yang berdasarkan negara. Kita masuk kepada KUHP pada cybercrime, ya. Dalam upaya menangani kasus-kasus yang terjadi pada
penyidik melakukan analogi atau perumpamaan dan persamaan terhadap pasal-pasal yang ada dalam KUHP. Kemudian pasal-pasal dalam KUHP ini biasanya digunakan lebih dari satu pasal karena melibatkan beberapa perbuatan sekaligus pasal-pasal yang dapat dikenakan dalam KUHP pada cybercrime. Antara lain pasal 362 KUHP yang dikenakan untuk kasus carding, ya, misalkan penipuan menggunakan kartu, baik itu kartu kredit, kartu ATM, ini bisa digunakan pasal 362 KUHP. Kemudian pasal 378 KUHP dapat dikenakan untuk kasus penipuan. Kemudian 335 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan pemerasan menggunakan teknologi. Kemudian 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik. 282 untuk penyebaran pornografi. 406 ini dapat dikenakan pada kasus device atau hacking, ya. Jadi hacker-hacker itu bisa digunakan pasal 406 KUHP yang biasanya dia melakukan device atau hacking. Kemudian ada beberapa pelanggaran etika IT yang terjadi di Indonesia. Bisa kita lihat, ya. Ini seperti CD bajakan, ya, yang dijual bebas di mana-mana sejak tahun 1990-an sampai sekarang. Kita bisa saja melihat CD-CD bajakan yang dijual bebas. Ini adalah salah satu bentuk pelanggaran etika IT yang terjadi di negara kita. Kemudian ada carding, penipuan menggunakan kartu, mulai marak bertaburan di Yogyakarta pada tahun 2000. Kemudian ada pelesetan nama domain, ya. Ini penipuan menggunakan website, ya, dia menggunakan klik BCA online. Ini terjadi pada tahun 2001. Kemudian ada website Mentawai dihack orang juga, ini di website pemerintahan dihack pada tahun 2005. Kemudian BNI 45 websitenya juga di-deface atau di-hacker oleh orang. Ya, juga Bank Indonesia pada tahun 2005 berhasil dihack juga oleh hacker. Kemudian website PKS, Golkar yang diusili pada tahun 2005 pada pilkada. Kemudian website Harian Bisnis Indonesia juga dihack pada tahun 2005 saat bulan puasa, ya. Kemudian cyber teroris mulai melanda di Indonesia pada tahun 2005 sampai dengan sekarang. Contohnya Dr. Azahiri, cyber tahun 2005, Kerajaan Tuhan, Leah Aiden, sampai jadi pun memasuki dunia maya mulai marak tahun 2006, ya, judi. Ya, kemudian ada website TV7, ya, ini juga dihacker pada tahun 2006. Ini beberapa pelanggaran etika IT di Indonesia yang mungkin saja sampai saat ini masih terjadi, ya, yang harus sama-sama kita jauhi, ya, kalau bisa nanti diatasi, ya. Jangan sampai ini membuat banyak orang dirugikan dengan kejahatan-kejahatan etika seperti ini. Kemudian kita masuk kepada permasalahan keamanan IT di banyak perusahaan. Permasalahan keamanan IT di banyak perusahaan sangat dipengaruhi oleh kesadaran end user akan keamanan komputer boleh dibilang masih rendah, sehingga perlu investasi perusahaan di bidang keamanan komputer. Ya, yang pertama, tindakan kejahatan TI ini cenderung meningkat. Hal ini disebabkan penggunaan aplikasi bisnis komputer dan internet sedang meningkat. Kemudian meledaknya tren e-commerce, personal user semakin cinta dengan internet. Ya, kemudian user semakin melek terhadap teknologi, ya, langkanya sumber daya manusia yang handal, kemudian transisi dari single vendor ke multi vendor, kemudian adanya kemudahan mencari software, salah satu contoh dengan berbagai file peer-to-peer di internet, kemudian memudahkan mencari tempat belajar, contohnya banyak website yang memberikan tutorial gratis mengenai cracking dan tindakan kejahatan lainnya. Kemudian penjahat selalu satu langkah lebih maju bila dibandingkan dengan polisi dan juga karena cyber law belum jelas. Ya, akibat dari ketiadaan pengaturan keamanan IT ini dapat merugikan seperti penyalahgunaan oleh perusahaan terhadap data dan informasi pelanggaran yang diserahkan sebagai persyaratan transaksi bisnis. Kemudian terjadinya kasus kartu tanda penduduk atau KTP yang berlainan dengan data dan informasi dari yang sebenarnya. Kemudian terjadinya kejahatan yang bermula dari pencairan data dan informasi seseorang
penghilangan identitas atas data dan informasi dari pelaku kejahatan seperti illegal logging, phishing, mining, dan money laundering, praktik perbankan ilegal, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada pelanggaran privasi atas data dan informasi seseorang. Yaitulah akibat dari ketiadaan pengaturan keamanan IT. Ya, banyak sekali kerugian yang bisa saja terjadi ketika etika komputer ini tidak dihiraukan oleh banyak orang, ya. Ini harus menjadi perhatian bagi kita bersama agar kita bisa menghindari hal-hal yang tidak baik seperti ini. Demikianlah perkuliahan kita pada kali ini. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.